Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat berpuasa kembali di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya sekalian? Masih tetap sehat? Berpuasa saja? Ada yang tidak puasa? Yang tidak berpuasa berarti termasuk orang tidak beriman. Mau dikatakan orang tidak beriman? Tentunya kita tidak, ya. Kita menjadi orang yang beriman kepada Allah. Salah satu cirinya apa? Yaitu mengerjakan ibadah puasa. Anak sekalian, Pak Yenal pada hari ini akan menyampaikan materi tentang puasa. Kita lihat pada materi ini kaitannya dengan puasa. Puasa menurut bahasa itu artinya menahan. Ada kalanya orang itu bingung, yang betul yang mana Pak Yenal? Puasa, siam, atau Ramadan? Ayo coba anak sekalian, Ramadan, puasa, atau siam? Siapa yang tahu? Pada dasarnya ini sama, cuma kata kerjanya beda. Kalau puasa itu artinya menahan, sedangkan siam artinya puasa. Ramadan artinya membakar. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang dibakar Pak Yena? Yang dibakar adalah dosa. Anak-anak punya dosa enggak? Tentunya kita punya dosa ya. Ulangan harian, nyontek, tunda, pacaran dengan lawan jenis, dosa enggak? Terus dikasih uang orang tuanya untuk bayar SPP tapi buat nonton, ya kan? Nah, pada hari ini di bulan puasa ini kita bakar dosa-dosa kita. Kita bakar dosa-dosa yang telah lampau dan yang akan datang. Maka puasa ini artinya menahan. Dan sekarang pertanyaannya, apa Pak Inan yang kita tahan? Yang pertama adalah makan. Dari mulai kapan? Dari imsak sampai terbenamnya matahari. Kita diawali dengan sahur. Pak Yana, apa? Saya tuh sebenarnya kuat puasa, tapi yang tidak kuat itu minumnya, terus makannya, terus gibahnya, ya pedes air, gitu. Sama saja. Itu namanya tidak puasa. Maka ketika artinya menahan di sini, yang membatalkan puasa adalah makan. Kalau tidak sengaja gimana Pak Yena? Wah, kalau tidak sengaja ketika kita biasanya sarapan pagi dengan makan cumi, ya kan? Tiba-tiba kita sudah niat puasa, tapi kemudian jam 8:30 kita melihat buka lemari, kemudian kok ada cumi dan kemudian ada es jus tambah kolak, es kelapa muda, kemudian kita minum glegek, kemudian tidak sadar bahwa hari ini saya puasa. Batal enggak? Kalau dia tidak sengaja, maka tidak batal puasa. Lanjutkan. Jangan kemudian malah sudah makan cumi, kemudian es jus, tambah lagi kolak, tambah lagi makan hauk-hauk sama utri. Ya, itu namanya tidak pas. Itu namanya bukan menahan, tapi namanya kemarau. Betul enggak? Ya, kan? Orang yang sudah kemarau ya gimana? Kalau sudah makan es degan, makan cumi, kok tahu dia puasa, lanjutkan lah. Kemudian kolak 2 mangkok kamu habiskan,
ditambah makan lagi hauk-hauk dan utri, tambah pizza dan tambah hamburger. Wah, perut kamu meledak dan batal puasanya. Kalau sudah batal, berarti kamu tidak dapat menahan. Betul? Kemudian yang kedua, minum. Sama juga minum. Ketika kita minum, kemudian batal puasa. Kemudian yang ketiga, pergaulan bebas. Apa artinya pergaulan bebas? Puasa-puasa kok ke malam-malam tidak terawih kesimbang 5. Pamit pada orang tuanya, terasi bundel Quran. Jadi ngaji malah pacaran. Ketika orang tuanya tanya, dari mana adik kamu? Anu mam, saya dari sholat raweh. Padahal dia itu mojok sama doinya. Dosa apa dosa? Oh, siapa yang melakukan pergaulan bebas di bulan puasa sungguh amat besar kebencian dari Allah. Na'udzubillah min dari, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang pergaulan bebas. Tahu artinya pergaulan bebas? Ya, salah satunya contoh tadi, mojok di simpang 5, terus kemudian pegang-pegang sedikit lawannya, ya kan? Kemudian nonton bukan muhrimnya, itu namanya pergaulan bebas. Maka di bulan puasa ini kita disuruh menahan. Kalau sudah mampu menahan, maka dia termasuk orang yang berpuasa. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang mengurangi ibadah puasa itu, Pak Yeno? Kita lihat pada ini, yang mengurangi ghibah. Tahu ghibah? Ghibah adalah ngerasani. Artinya begini, kalau kita itu membicarakan orang, kemudian kalau itu benar, itu namanya ghibah. Misal, hari ini kita menggibah, mengerasani seseorang. Kayak lu itu orangnya, pacarnya oke, pacarnya banyak. Tapi kalau itu benar namanya ghibah. Tapi kalau berita ini salah, maka namanya bukan ghibah, tetapi adalah fitnah. Apa artinya fitnah? Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Bahwa fitnah itu merupakan lebih kejam dari suatu pembunuhan. Coba kalau seseorang itu memfitnah seperti tahun 83 dulu, sisanya dukun santet, yang dibunuh adalah dukun santet, kemudian dukun santet itu difitnah, kemudian dia meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya yang ketiga, akhirnya anaknya sampai ketelantar, kemudian istrinya sampai telantar gara-gara fitnah. Maka Nabi mengatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl, bahwa fitnah itu merupakan suatu pembunuhan yang amat kecil, lebih besar bahayanya. Kemudian iri, ya, tetangganya beli Toyota, hatinya merana, ya kan? Kemudian tetangganya pakai emas, hatinya cemas, ya kan? Kemudian teman guru wanita pakai gelang, hatinya kita meriah. Itu namanya iri. Lah apa bedanya dengan dengki? Kalau iri itu sama dengki bedanya apa? Dengki itu sudah mau melenyapkan kenikmatan seseorang. Artinya nikmat yang ada pada seseorang ingin dihilangkan. Contoh, kita punya beli mobil, tetangganya iri dengki, kemudian tetangganya itu menancapkan paku pada bannya, kemudian hilanglah nikmat itu, sehingga akhirnya orang yang beli mobil itu akhirnya susah dan memanggil ban yang jauh-jauh karena kena paku, dan kita hancurkan spionnya. Itu namanya iri dengki. Sedangkan yang mengurangi pada masalah lagi adalah tamak. Tamak itu rakus. Rakus itu adalah apa, Nana? Rakus itu ada kita makan terlalu banyak, sudah seharusnya kita itu 1 piring, kemudian kita makan 3 piring terus tidak habis, itu menjadi haram.
Makannya harus sesuai dengan Nabi. Nabi itu kalau makan, ya anak sekalian, Nabi itu kalau makan, dia itu tidak sampai kenyang. Kalau sudah kenyang, dia itu berhenti makan. Kalau kita kan enggak. Kadang-kadang kita makan lapar, saking laparnya kita itu makan sampai 2 piring. Setelah kita ambil 2 piring, tidak habis sisa. Setelah habis kemudian muntah-muntah. Dan muntah-muntah di sini dihukumi haram. Maka yang dapat mengurangi ibadah puasa itu salah satunya adalah ini yang saya sebutkan. Dilanjut. Sekalian, sekarang kita akan mempelajari apa sih Pak dasarnya dari ibadah puasa itu. Kita lihat surat Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba anak-anak simak ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Setiap orang mukmin harus hafal dalil ini. Tidak boleh kita hafal. Kita hafal kadang-kadang judul sinetron, ya kan? Anak langit kita sudah hafal. Tapi ketika ditanya dalil tentang puasa, jawabannya apa? Tidak tahu. Surat Al-Ghasyiyah artinya apa? Tidak tahu. Surat Al-Fatihah artinya apa? Tidak tahu. Kita tidak pernah mempelajari Quran. Maka kalau ditanya dasarnya puasa itu apa? Dasarnya puasa adalah surat Al-Baqarah ayat 183. Sekalian, marilah kita perhatikan perkata. Allah memanggil dua perintah puasa itu, ya ayyuhalladzina amanu. Allah memakai sapaan dengan panggilan yang hebat, panggilan yang mulia, wahai orang-orang yang beriman. Mengapa Allah tidak memanggil ya ayyuhal musyrikun? Allah tidak memanggil ya ayyuhal munafikun, tetapi Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil adalah kesayangannya Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Sekarang pertanyaannya, Allah memanggil kesayangan dengan kamu, tentunya kamu akan menjadi suatu beban, bahwa kamu akan diberikan suatu perintah taklifi, yaitu berpuasa. Maka dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ya ayyuhalladzina amanu, sami'na, saya mendengar ya Allah, wa ta'na, dan kami patuh. Kalau ya ayyuhal musyrikun, sami'na wa asoina, kami mendengar dan kami memaksiati, dan kami tidak mendengar. Maka yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang terdahulu. Jadi perintah puasa itu bukan diperintahkan hanya untuk umat Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Isa puasa, umatnya Nabi Nuh ya juga puasa, umatnya Nabi Adam puasa, sampai binatang saja itu kalau menjadi orang hebat puasa. Tak contohkan ya, kamu tahu ayam? Pitik tahu? Ayam itu juga berpuasa. Dia mau menjadikan seseorang itu hebat, dia berpuasa. Selama berapa hari? 21 hari, yang namanya angkrem. Dia menahan. Ketika si betinanya itu sudah angkrem, jantannya itu meliling untuk melakukan pergerakan bebas, dia akan menolak. Ketika binatang ayam itu ya, kemudian berkeliling, kemudian si ayam itu akan mengatakan, itu artinya apa? Dia menolak si jantan. Karena apa? Dia sedang berpuasa. Selama berapa hari? 21 hari. Karena dia ingin menjadikan anaknya, telurnya itu menjadi seperti dirinya. Telurnya itu kan ketika dia melahirkan telurnya itu,
Ya toh, dia mengatakan ora cocok, ora cocok, ora cocok, ora cocok. Artinya apa? Dia tidak cocok dengan yang dikeluarkan. Lu saya itu ayam kok yang keluar ini telur. Akhirnya dia berpuasa. Supaya apa? Supaya anaknya itu seperti dia berpuasa sampai 21 hari yang namanya diangkremi. Diangkremi, dia berpuasa, tidak makan dan tidak minum dan tidak melakukan hubungan apapun dengan pejantannya. Akhirnya selama 21 hari maka jadilah anak itu seperti mamahnya, seperti induknya, yaitu ayam. Ketika sudah ngangkremi dan keluarnya, dia akan mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ternyata dengan istighfarnya dia mampu menjadikan anaknya seperti dirinya, yaitu ayam, bukan telur lagi. Bisa dikopi ya. Kita lanjutkan anak sekalian dengan selanjutnya yang kaitannya dengan dasar puasa ini. Nah, tujuannya apa sekarang? Ada tujuan yang mulia dari Allah bahwa puasa ini mempunyai suatu tujuan, yaitu takwa. Ya, takwa itu artinya menahan diri. Terdiri dari 3 kata, takof, ya, dan ya. Artinya menahan. Takwa ini adalah bekal. Maka dalam lagunya dikatakan, yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah sombong. Lagunya siapa itu? Alah, kamu nggak tahu ya kan? Yang kaya janganlah sombong, yang miskin jangan bersedih. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Betul, derajat manusia bukan karena hartanya. Derajat manusia bukan karena ketampanannya. Derajat manusia bukan karena kecantikannya. Tetapi dijawab oleh lagunya Rhoma Irama, derajat manusia di sisi Tuhannya karena ketakwaannya. Maka dari itu bertakwalah kepada Tuhannya. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya kaitan dengan ibadah puasa. Kita pelajari dengan adanya suatu kesimpulan bahwa perintah puasa yang diwajibkan oleh Allah hanya mempunyai suatu tujuan, yang dipanggil adalah orang-orang beriman, dan kemudian endingnya itu adalah bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.